Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz dari kelas 2 di 4 ITB dengan RP 312004001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dari workshop pemrograman framework. Oke, langsung saja saya screen untuk modulnya. Oke, ini adalah modul dari pemrograman framework, di mana di RESTful Web Service dengan topik yang pertama adalah penjelasan tentang web service-nya tersebut. Yang kedua adalah penjelasan tentang RESTful-nya. Yang ketiga adalah pembuatan web service menggunakan RESTful. Yang keempat adalah pembuatan web client menggunakan RESTful tersebut. Oke. Apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antara aplikasi ataupun sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Biasanya menggunakan PHP, sedangkan yang menerima adalah menggunakan Python ataupun yang lain, atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Oke, apa itu RESTful Web Service? Yang pertama adalah REST, Representational State Transfer, adalah kembalian dari REST. REST bagaimana sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. Oke, RESTful API memiliki 4 komponen penting. Yang pertama adalah URL desainnya sendiri dengan menggunakan HTTP verbs dan HTTP respon kodenya. Yang keempat adalah format respon dari kodenya tersebut. Inilah URL desain dari web kita ataupun aplikasi kita. Di sini dengan menggunakan REST Web Service-nya sendiri, klien melakukan request HTTP kepada REST Web Service-nya, sedangkan web REST Service-nya nanti merespon HTTP dari kliennya tadi, dan kita kirimkan ke klien melalui web REST Web Service servernya. Yang selanjutnya adalah HTTP verbs. HTTP verbs. Verbnya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama adalah get dengan objek retrieve item from dari resource-nya. Link multiple request bisa dengan change atau bookmarks-nya atau change yang disimpan dari datanya tadi, yes ataupun bisa. Yang kedua adalah post menggunakan item baru di resource. Menggunakan form, untuk multiple-nya ini adalah no, change ataupun penyimpanan datanya adalah no. Yang verb adalah put, mereplace yang ada item di resource-nya menggunakan forms, multiple-nya yes, tapi untuk change-nya no. Yang keempat adalah batch, update yang ada di dalam item di resource menggunakan forms, multiple-nya bisa yes ataupun no. Untuk change-nya no ya. Sedangkan untuk mendelete yang ada item di resource-nya menggunakan from ataupun links. Untuk multiple-nya yes, ini adalah dimaksudkan untuk mendelete secara bersamaan. Dengan change atau bookmarks-nya adalah no. Ini HTTP respon, bagaimana HTTP nanti dari web service-nya merespon kepada klien. Status kodenya adalah yang pertama adalah 200. Ini sering kita lihat adalah successful find. Ya, ini adalah 404. Ini sering kita lihat saat kita men-search di Google ataupun kita membuka sebuah web. Never not found. Oke. Status kode 409 adalah kredensial salah. Yang ke kode yang 500 adalah internal server yang ada di servernya web service tersebut adalah error. Ini adalah format responnya. Yang pertama komponen dari format responnya adalah status dari respon kodenya. Ini bisa saja 500, 402, dan
609, 200. Mengidentifikasi status server terhadap resource yang di request di dalam web service-nya yang di request oleh klien. Misalkan 404 artinya resource tidak ditemukan, sedangkan 200 respon oke ataupun di dalam servernya ini terdapat resource tersebut yang diinginkan oleh klien. Kedua adalah HTTP version, menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contoh HTTP F1.1. Ini kita bisa gunakan di WhatsApp untuk mengidentifikasi versi HTTP-nya dari web server maupun klien dari web server. Oke, response header berisi metadata untuk HTTP respon. Contohnya tipe server, panjang konten, tipe konten, dan waktu responnya. Respon body, konten dan data yang diberikan. Oke, untuk keuntungan dari RESTful sendiri, yang pertama, bahasa dan platformnya agnostik. Yang kedua adalah lebih sederhana atau simpel untuk diketimbang SWAP. Oke, yang ketiga adalah mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools-tools yang sudah disediakan. Oke, yang keempat adalah ringkas, tidak menggunakan layar pertukaran pesan, messaging tambahan. Oke, yang kelima adalah secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Kelemahan dari RESTful ini sendiri adalah yang pertama, mengasumsi mode point-to-point komunikasi sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Yang kedua adalah kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan dan keandalan pesan dan lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih, lebih sulit untuk dikembangkan. Inilah dipecahkan sendiri. Ini adalah bagaimana cara kita mengimprovisasi agar keamanan, kebijakan, dan kendala pesan ini bisa teratasi. Oke. Ini adalah pembuatan web service RESTful. Instalasi YI boleh menggunakan basic ataupun advanced, atau bisa menggunakan download di YI Framework Download. Ini adalah latihan masuk ke dalam latihan. Ini akan kita bahas di tugasnya sekalian nanti. Oke, kita coba lihat terlebih dahulu. Buat database boleh langsung dari phpMyAdmin ataupun import SQL-nya langsung. Adalah tabel beberapa tabel ID, name, email, birthday, foto, create, add, update, add. Pokoknya 0 dan enggak 0, tak ternilai. Ini adalah increment ID-nya. Kita lihat aja, nanti untuk percobaan kita masukkan dalam latihan langsung. Di pembuatan web service RESTful. Yang ketiga adalah lakukan konfigurasi database app config di dalam db.php-nya. Keempat, membuat model employee menggunakan G. Index PHP G menggunakan namespace-nya app model employee. Ini adalah kita mengenerate modelnya employee. Buat controller REST dengan cara membuat file app controller.php. Ini kita bisa membuat di G juga, cara langsung di genernya. Dia pembuatan web service RESTful. Lakukan konfigurasi komponen request dan URL app config web.php. Oke, pembuatan web service RESTful dengan minimal effort. Kamu sudah bisa membuat tugas Apavi. Cara aksesnya adalah head employee, show the overview information employee yang ada di listing. Post employee, create new employees, get employee, return the detail of employee 1, 2, 3. Head employee menampilkan bagaimana overview information of employee 1, 2, 3. Patch employee 1, 2, 3, put update 1, 2, 3 employee. Delete employee, mendelete dari employee-nya. Option employee, so bagaimana mensupport variable regarding endpoint atau employee. Yang option selanjutnya adalah show the support for regarding endpoint employee 1, 2, 3. Oke, pembuatan web client boleh basic ataupun advance. Download konfigurasi database, config ini yang bersama. Kemudian employee pakai G.
Oke, menjerat CRUD. Kalau sudah silakan akses CRUD sederhana melalui URL. Pembuatan web client, modifikasi controller, 3 kelas. Oke, kemudian action control silakan modifikasi yang ada di bawah ini. Nanti masukkan percobaan ini ke dalam latihan sekalian jadi satu. Oke, pembuatan web client. Karena kita tidak memakai model, maka di app ataupun view employee index.py silakan dihapus saja filter modelnya. Oke, tugasnya yang pertama adalah buatlah sebuah web service menggunakan RESTful pada tabel user. Misalnya adalah buatlah sebuah web client untuk menampilkan data dan melakukan edit pada tabel tersebut. Sini adalah terdapat 10 tabel. Ini kita masukkan dalam latihan ataupun tugasnya sekalian dengan yang percobaan tadi yang kita lakukan. Ini akan kita jadi satu. Sekian dari presentasi saya. Saya Abdul dari kelas 2D4 ITB dengan NRP 312060041. Izin mengundangkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.